Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, baiklah kami dari kelompok 9. Di video kali ini kami akan membahas tentang pemikiran ekonomi Islam ke Eropa abad pertengahan. Sebelumnya perkenalkan, saya Denny Saputra, NIM 19111300099. Saya Jalila Tobiah. Saya Yudina Wiasari, NIM 191113090. Kami dari kelompok 9 menyampaikan materi tentang manifestasi cendekiawan Muslim terhadap Eropa abad pertengahan. Pada abad 12 Masehi, beberapa dari sarjana skolastik ilmu sosial banyak berpendapat, salah satunya menurut Quinas, seorang filsuf berpengaruh dalam teori skolastitisme, orang miskin membayar pinjaman riba adalah sama dengan membeli kebutuhan yang dijual dari harga pembelian. Dari hal tersebut dapat diambil beberapa contoh seperti pencegatan atau membeli barang dari pedagang sebelum sampai pada pasar, atau bentuk kerjasama monopoli dari pedagang telah menjadi perhatian para cendekiawan abad 15 selama 15 abad. Sementara talaki al-jalab atau mencegah barang ini telah dicegah oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Karena hal tersebut telah mempengaruhi harga dan kelangkaan barang sehingga merugikan semua orang yang membutuhkan. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa ia mendukung penegakan pengendalian harga sesuai dengan tradisi Nabi yang telah disebutkan, yang mengatakan bahwa penetapan harga itu harus jelas dan dengan harga yang paling mahal, paling standar. Pengaruh Muslim di abad pertengahan itu jelas secara nyata dari penamaan beberapa institusi dan ekonomi dalam praktek bisnis orang-orang Arab. Istilah-istilah Spanyol tersebut banyak mengalami naturalisasi dari bahasa Arab, seperti contohnya hisbah atau agronomos, terus mudorobah komenda, sak atau cek, muntasib atau matasep, mauna atau maunah. Sekian materi dari saya, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, dampak menginvestasi cendekiawan Muslim. Sampel untuk membangun faktor bahwa pengaruh para cendekiawan tidak dapat disimpulkan dalam pembangunan ide-ide yang ada dalam sistem Islam. Pengaruh Muslim di Barat pada abad pertengahan juga jelas secara nyata dari mana pembagian institusi ekonomi dan praktek bisnis orang-orang Arab asli seperti hibah, orgamis, dan morgasib mustazib yang ada di Romawi Timur. Zida 1963. Islami mudarobah cemida safaja dan halwa khasi mautmah memberikan daftar beberapa istilah Spanyol yang langsung mengalami naturalisasi dari bahasa Arab secara jelas, menunjukkan pengaruh pendabahan Muslim pada beberapa aspek dan Spanyol. Dan pada masa yang cukup lama, kehidupan Amerika Latin menyerap istilah logis, bahkan bahasa Inggris sebagai besar kata-kata ini merupakan istilah pertukaran. Mungkin pengaruh tersebut umum umat Islam di Eropa abad pertengahan yang muncul dalam bentuk perubahan perdagangan para sarjana ilmu pengetahuan dan pengusaha ekonomi. Dan pada bidang perdagangan dan pertukaran adalah pewujudan dari pengaruh salah satu seluruh dengan pergagasan ekonomi dari cendekiawan yang merupakan Barat. Saya akan melanjutkan penjelasannya. Aristoteles menyamakan perdagangan dengan perang. Kemakmuran
diperoleh melalui perdagangan seperti hasil yang dikumpulkan dari perang dan penaklukan. Tradisi orang Kristen juga terlibat dalam kegiatan perdagangan dengan latar belakang bagaimana dan mengapa gerakan kegiatan perdagangan, sistem ekonomi merkantilisme muncul di Eropa. Mungkin pertanyaan yang paling relevan. Merkantilisme ialah sebuah reaksi terhadap kekuatan Muslim. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai fakta bahwa merkantilisme adalah sebuah aliran yang mendominasi pemikiran ekonomi selama 2,5 abad sebelum munculnya aliran psiokrat pada pertengahan abad ke-18. Tetapi tidak ada kesepakatan pendapat tentang awal kemunculannya. Untuk beberapa penulis mencatat kemunculannya pada awal abad ke-16. Beberapa penulis lain menganggapnya lebih awal sebelumnya. Pentingnya merkantilisme dalam sejarah pemikiran ekonomi tidak memerlukan penjelasan pokok bagi mahasiswa. Ini dianggap emas sebagai uang dan perdagangan sebagai sumber untuk memperolehnya. Ini juga menekankan perdagangan internasional dan ditujukan untuk memperkuat pemerintahan nasional. Pemikiran sejarawan ekonomi telah meneliti faktor-faktor yang membantu pengembangan merkantilisme. Misalnya, Erik Gulung menyebutkan beberapa fakta yang melatar belakangi operasi pengembangan merkantilisme. Ialah pertumbuhan negara tunggal, ingin menghancurkan partikularisme, masyarakat feodal dan ketentuan rohani, gereja universalisme yang mengakibatkan sebagian besar perhatian untuk memperoleh kekayaan dan mempercepat kegiatan ekonomi, revolusi dalam metode pertanian dan penemuan maritim. Demikian Osser dan Blensill melengkapi uraian pengembangan merkantilisme untuk kemandirian masyarakat feodal, pertumbuhan kota-kota, perdagangan yang maju, feodal, pertumbuhan kota-kota, perdagangan yang maju, tapi tidak ada yang mencoba untuk menyelidiki apa alasan dibalik munculnya merkantilisme, apa yang menyebabkan perubahan dalam pemikiran mereka, dan mengapa mereka merasa membutuhkan untuk memperkuat negara nasional. Ini tentu saja membutuhkan kajian menyeluruh dari latar belakang dan keadaan di mana merkantilisme dikembangkan. Kita berpikir bahwa di balik munculnya merkantilisme terdapat motivasi bahwa para penulis ilmu pengetahuan dan melalui mereka para penulis merkantilis, para sarjana menerima karya-karya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu merkantilisme adalah aksi dan reaksi terhadap Muslim. Mengingat pentingnya dan untuk memberikan dasar penelitian lebih lanjut dalam beberapa alur kutipan akan berada dalam urutan ini. Dalam kemunculan merkantilisme, penemuan dunia baru dianggap sebagai faktor yang signifikan dilakukan untuk mencari emas atau sarana. Menurut pikiran Columbus, emas penting sebagai sarana untuk melanjutkan kekuasaan seseorang dalam perang salib. Hal ini, penemuan tanah baru tidak memiliki arti untuk Columbus kecuali sebagai batu loncatan menuju bagian timur dan kekaisaran Cantai. Hal ini berawalan dengan apa yang menjadi pemikiran sarjana ekonomi agar membuat kita percaya
Contoh, Erik Bulung menyatakan penganut perdagangan bebas menuntut negara yang cukup kuat untuk melindungi kepentingan perdagangan dan untuk memecahkan hambatan abad pertengahan untuk perluasan perdagangan. Dan pengumpulan dana untuk tujuan ini juga tidak jarang. Raja Dinis Portugal mengirim seseorang duta besar kepada Paus untuk meminta dana bagi pembangunan armada yang akan digunakan terhadap orang-orang Muslim. Penganut perdagangan bebas mencoba memblokir kekuatan Muslim di bagian depan ekonomi. Jika seseorang mengambil perdagangan ini dari Malaka, maka Kiara dan Mekah akan hancur sepenuhnya dan rempah-rempah tidak akan disampaikan kecuali perdagangan ini pergi untuk membeli di Portugal. Hal ini demikian, perubahan sikap dari Eropa abad pertengahan menunjukkan perdagangan sebagai akibat kontak dengan para cendekiawan dan pengusaha Muslim serta sebagai akibat dari munculnya sistem ekonomi merkantilisme adalah titik baik dalam sejarah pemikiran ekonomi. Serta Muslim mempercayai bahwa perdagangan sebagai sumber saling menguntungkan. Para intelektual penganut paham bahwa perdagangan bebas seperti Aristoteles meyakini bahwa perdagangan adalah perang karena mereka mendapatkan bahwa satu bangsa memperoleh keuntungan pada biaya orang lain. Keuntungan satu orang adalah kerugian orang lain. Tidak ada manfaat bagi orang itu melainkan adanya kerugian orang lain. Karena itu, perdagangan secara terus-menerus dan perang yang melibatkan negara-negara untuk keuntungan ekonomi. Penganut pedagang bebas menyadari bahwa saling menguntungkan dari perdagangan hanya setelah penemuan teori biaya keunggulan komparatif. Sekian itu saja penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.